Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan lanjutan dari kisah tabi'in, yaitu Muhammad bin Sirin. Memasuki bab selanjutnya, yaitu seorang alim yang khusyuk. Ibnu Sirin merupakan ulama yang paling cerdas di Basrah. Dia sangat menguasai ilmu faraid, hukum, dan hisab. Salah seorang yang hidup sezaman dengannya membandingkannya dengan para ulama di seluruh pelosok negeri. Dia mengatakan, ada 3 orang yang kedua mataku ini belum pernah melihat orang yang sebanding dengan mereka, yaitu Ibnu Sirin di Irak, Al-Qasim bin Muhammad di Hijaz, dan Raja' bin Haywah di Syam. Seakan-akan mereka pernah bertemu lalu saling berwasiat. Di Basrah tidak ada seorang pun yang lebih pandai darinya dalam bidang hukum. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Semoga Allah melimpahkan keridhoannya kepada Ibnu Sirin. Sungguh dia berkeliling di pasar untuk berdagang dan bertemu dengan orang-orang. Lalu dia membukakan mata mereka tentang berbagai urusan dunia sekaligus mengingatkan mereka tentang akhirat. Dia adalah orang yang humoris. Dia bersenda gurau dan tertawa dalam kewibawaan yang senantiasa dia jaga dan pertahankan di dalam dirinya. Dia menenangkan orang-orang dari kesedihan mereka dengan kata-kata indah yang dapat membuat wajah menjadi tersenyum lebar dan ceria. Oleh karenanya, dia disukai banyak orang dan diterima oleh mereka semua. Setiap kali dia melintas di hadapan mereka, maka dia berhasil memikat hati mereka dengan makna khusyuk dan perkataan yang paling baik, sehingga mereka langsung mengingat Allah dan menyambut kedatangannya sambil bertahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan bertakbir, mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Dia adalah orang yang teliti dalam hal hadis dan periwayatannya. Dia mencatat hadis sesuai dengan huruf-hurufnya. Ibnu Sirin digambarkan sebagai orang yang faqih, alim, wara', sastrawan, banyak meriwayatkan hadis, syaduq, selalu benar, para ahli ilmu dan keutamaan menjadi saksi atas semua sifat tersebut. Ibnu Sirin selalu mengatakan, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Suatu hari Ibnu Sirin ditanya tentang fatwa, lalu dia menjawabnya dengan sangat baik. Maka salah satu dari orang yang hadir dan menyaksikan jawabannya untuk masalah tersebut berkata, demi Allah, engkau telah memberikan fatwa dengan sangat baik, wahai Abu Bakar. Ibnu Sirin pun berpaling darinya. Kemudian laki-laki itu melanjutkan perkataannya, tidaklah para sahabat lebih baik dari ini? Maka Ibnu Sirin berkata, kalaulah kita ingin mempelajari fikih mereka, niscaya akal kita tidak akan dapat mencapainya. Dia sangat teliti dalam periwayatan dan fatwa karena kepandaiannya dalam memilih kata-kata ketika memberikan fatwa. Pada suatu hari seorang laki-laki datang kepadanya. Sebelumnya laki-laki itu pernah datang meminta fatwa kepadanya. Dia berkata, bukankah dulu engkau mengatakan lasyah bihi ba'sun, tidak ada masalah? Maka Ibnu Sirin menjawab, tidak, sungguh aku tidak pernah mengatakan kepadamu lasyabihi basun, tidak ada masalah. Akan tetapi aku mengatakan la lamu bihi bahasan, aku tidak tahu tentang hal itu. Di sini kita dapat menemukan para ahli fikih dan kesungguhan mereka dalam memilah kata-kata. Kalimat lasyabihi ba'sun merupakan hukum pasti yang tidak mengandung teguran jika itu salah. Sedangkan kalimat la alamu bihi ba'san termasuk dalam makna aku tidak tahu, dan ini adalah suatu istilah fikih yang terkenal.
Barang siapa yang mengatakan aku tidak tahu, berarti dia telah memberikan fatwa. Dia telah meletakkan ilmunya dengan sangat teliti, dan hal itu membebaninya dengan tanggung jawab terhadap fatwa-fatwa tersebut. Demikianlah Ibnu Sirin, dia sangat teliti dalam memilih kata-kata, sebagaimana dia pun teliti dalam periwayatannya. Dia mengambil periwayatan sesuai dengan huruf-hurufnya, sedangkan sebagian ahli hadis yang lain mengambil periwayatan itu dengan makna dan kandungannya saja. Ibnu Sirin rahimahullah selalu berkata, jika Allah Azza wa Jalla telah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka dia pasti menjadikannya baginya penasihat dari dalam hatinya yang akan memerintahkan dan melarangnya. Ibnu Sirin lebih mengutamakan fikih athar daripada fikih ra'yu, sehingga dia sangat jarang menggunakan logikanya. Berbeda dengan para ahli fikih Irak yang berada di Basrah dan Kufah, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, bahwasanya Ibnu Sirin membacakan hadis sesuai dengan huruf-hurufnya sebagai upaya untuk sebuah ketelitian dalam periwayatan. Berikut ini kisah tentang dia yang menolak pendapat mengenai suatu masalah yang diajukan kepadanya. Salah seorang yang hidup sezaman dengannya mengisahkan, aku sedang bersama Ibnu Sirin. Lalu seorang laki-laki datang kepadanya seraya berkata, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang ini dan itu? Ibnu Sirin menjawab, aku tidak hafal satu hadis pun tentangnya. Lalu salah seorang yang hadir di dalam majelis itu berkata, katakanlah pendapatmu mengenai masalah itu. Ibnu Sirin menjawab, aku mengatakan pendapatku tentang masalah itu. Lalu aku menarik kembali pendapat itu. Demi Allah, tidak akan aku lakukan. Sampai-sampai kalau diserahkan kepadanya suatu perkara yang mengandung suatu pendapat, maka dia harus memastikannya terlebih dahulu, sehingga ada yang mengatakan tentang hal itu, sesungguhnya dia rahimahullah tidak pernah diajukan kepadanya dua perkara tentang agamanya, kecuali dia akan mengambil pendapat yang paling kuat di antara keduanya. Ibnu Sirin terkenal dengan keberaniannya dalam hal kebenaran. Dia tidak pernah menyimpang darinya dan tidak pernah menjilat kepada penguasa sedikit pun. Laki-laki ini hidup pada masa pemerintahan Bani Umayyah, dan dia memiliki beberapa kisah terkenal bersama mereka, di mana dia menggerakkan lisannya dengan kalimat yang benar, tidak dengan kalimat yang lainnya, dan dia pun memberikan nasihat dengan ikhlas karena Allah. Di antara kisah-kisah tersebut adalah ketika Umar bin Hubairah al-Fazari, seorang penguasa dari Bani Umayyah di wilayah Irak dalam kurun waktu yang lama, mengundangnya untuk berkunjung kepadanya. Lalu Ibnu Sirin memenuhi undangannya dan mengajak keponakannya untuk menemaninya ke sana. Ketika dia telah sampai di istana penguasa itu, dia menyambutnya dengan baik, memuliakan tempat duduknya, serta bertanya kepadanya tentang berbagai urusan agama dan urusan dunia. Lalu Ibnu Sirin menjawabnya sesuai dengan pengetahuannya, dan dia telah memberikan jawaban yang terbaik. Kemudian penguasa itu bertanya kepadanya, bagaimana kondisi penduduk negerimu saat engkau meninggalkannya, wahai Abu Bakar? Ibnu Sirin menjawab, aku meninggalkan mereka saat kezaliman sedang merajalela di tengah-tengah mereka, sedangkan engkau lalai terhadap mereka. Maka keponakannya langsung memperingatkannya karena khawatir Ibnu Hubairah al-Fazari akan marah karenanya. Lalu Ibnu Sirin menoleh ke arah keponakannya itu seraya berkata, sungguh bukan engkau yang akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka, akan tetapi akulah yang akan ditanya. Sungguh itu adalah sebuah kesaksian. Kemudian dia membacakan ayat, wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor dan berdosa. Al-Baqarah ayat 283. Ketika pertemuan dengan Umar bin Hubairah al-Fazari telah selesai, dia mendapati seseorang yang mengikutinya keluar istana sampai membawa sebuah kantong yang berisi uang 3.000 dinar.
Orang itu memberikan kantong itu kepadanya sebagai hadiah dari Ibnu Hubairah, namun dia mengembalikannya dan tidak mau menerimanya. Maka keponakannya pun menegurnya karena penolakan itu. Lalu Ibnu Syirin berkata kepadanya, "Wahai keponakanku, sungguh dia memberiku karena kebaikan yang dia kira ada pada diriku. Jika aku termasuk orang-orang baik yang sesuai dengan prasangkanya itu, maka aku tidak pantas untuk menerimanya. Dan jika aku tidak seperti prasangkanya, maka tidak lebih pantas lagi bagiku untuk tidak memperbolehkan menerima pemberiannya itu." Demikianlah Ibnu Syirin. Dia adalah seorang alim yang khusyuk, tidak tamak terhadap harta, dan tidak takut terhadap penguasa ataupun orang berpangkat sekalipun. Ketika dia berkata tentang negerinya, sesungguhnya kezaliman sedang merajalela di negeri itu, sedangkan engkau, maksudnya penguasa, lalai terhadapnya dan sibuk dengan segala kesenanganmu daripada kezaliman yang terjadi di sana. Maka saat itu pandangannya hanya tertuju pada satu hal saja, tidak ada yang lainnya. Dia berpandangan bahwa perkataan itu adalah sebuah kesaksian yang akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya dia tidak suka menyembunyikannya. Bagaimana mungkin seorang syekh yang warok sepertinya menyembunyikan perkara demikian? Di Basrah tidak ada seorang pun yang lebih fakir darinya, dan tidak ada pula yang lebih warok darinya. Lalu bagaimana mungkin dia menyembunyikan kesaksian? Pada suatu hari ketika Ibnu Syirin rahimahullah datang ke pasar Basrah pada tengah hari sambil bertakbir, bertasbih dan berzikir kepada Allah, maka ketika seorang melihatnya dan mendengar perkataannya, dia berkata, "Wahai Abu Bakar." Pada saat ini maksudnya sampai di pasar sekalipun. Maka Ibnu Syirin menjawab, "Sungguh ia adalah waktu yang lengah." Benar, sungguh benar apa yang dikatakan Ibnu Syirin, bahwa ia adalah waktu yang lengah. Oh, maksudnya di tengah pasar aja dia masih berzikir. Makanya orang itu heran, di pasar saja di waktu seperti ini masih sempat-sempatnya berzikir. Itu maksudnya. Dia adalah seorang pedagang yang jujur dan terpercaya. Dari kejujuran dan amanahnya itulah dia diuji. Dia ditimpa ujian yang tidak pernah dihadapi kecuali oleh seorang mukmin yang bertakwa seperti dirinya. Dia selalu menyingkirkan barang-barang yang jelek miliknya karena takut terjual kepada orang lain. Di antara ujian yang menyebabkan dia mengalami kesusahan dan kesulitan adalah ketika pada suatu hari dia membeli minyak seharga 40.000 dinar secara kredit. Lalu ketika dia memeriksa minyak itu, dia menemukan sesuatu yang tidak dia sukai serta dapat menodai minyak dan merusaknya. Maka dia berbicara kepada dirinya sendiri bahwa semua minyak itu telah rusak, yaitu terkena najis. Jika aku mengembalikannya kepada pedagangnya, maka bisa jadi dia akan menjualnya kepada orang lain, dan aku berdosa karena aku mengetahui kerusakannya. Maka dia pun menumpahkan seluruh minyak itu ke tanah, dan dia menanggung hutang sebanyak 40.000 dinar. Lalu tiba saatnya untuk membayar hutang, namun dia tidak mampu. Maka pemilik minyak itu pun mengajukannya kepada penguasa. Lalu penguasa itu memerintahkannya untuk membayar hutang, atau dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya Ibnu Syirin pun masuk penjara dan menghabiskan waktu yang lama di sana, sampai sipir penjara merasa kasihan kepadanya dan berkata, "Wahai Syekh, jika malam tiba maka pulanglah engkau ke rumahmu dan keluargamu, lalu bermalamlah di sana. Kemudian jika pagi menjelang, kembalilah kepadaku. Teruslah seperti itu sampai tiba waktunya engkau dibebaskan." Ibnu Syirin menjawab, "Tidak, aku tidak akan melakukan hal itu, sehingga aku tidak membantumu dalam pengkhianatan terhadap penguasa negeri itu." Masya Allah. Di tengah tahun-tahun keberadaannya di penjara, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengalami sakaratul maut. Sedangkan dia memiliki kedudukan khusus di hati Anas karena persahabatannya dengan ayahnya, yaitu Syirin. Pada saat mereka sampai di Madinah dari Jarjah Raya,
Oleh karenanya ketika sedang menghadapi sakaratul maut, Anas berwasiat agar yang memandikan dan mensolatkannya adalah Muhammad bin Sirin. Lalu ketika Anas telah meninggal dunia, seorang datang kepada Ibnu Hubairah al-Fazari untuk menyampaikan wasiat Anas bin Malik. Maka penguasa itu pun mengizinkan mereka untuk pergi ke penjara dan membawa Ibnu Sirin. Ketika mereka telah sampai di hadapannya dan memberitahukan kepadanya bahwa penguasa telah memberinya izin untuk keluar, dia berkata kepada mereka, "Aku tidak akan keluar." Maka orang-orang pun mendatanginya seraya bertanya, "Mengapa wahai Syekh?" Ibnu Sirin menjawab, "Aku tidak akan keluar sampai kalian meminta izin kepada pemilik hutang itu, karena sesungguhnya aku dipenjara karena hutangku kepadanya." Mereka pun pergi menemui penjual minyak itu dan dia mengizinkannya. Saat itulah dia keluar dari penjara, lalu memandikan jenazah Anas, mengkafaninya dan mensolatkannya sebagai pelaksanaan dari wasiatnya. Kemudian dia langsung kembali lagi ke penjara, bahkan dia tidak sempat masuk ke rumahnya untuk mengunjungi keluarganya. Bukankah di dalam kisah ini terdapat teladan yang baik dari seorang alim yang ilmunya dipersaksikan antara kaum muslimin? Dia mampu melewati semua itu dengan baik, padahal bisa saja dia datang kepada penguasa untuk meminta agar hutangnya dilunasi, akan tetapi dia tidak melakukannya. Ibnu Sirin rahimahullah apabila ditanya tentang halal dan haram, maka roman mukanya langsung berubah, sehingga dikatakan tentangnya seolah-olah dia bukanlah orang yang sama dengan yang sebelumnya. Mengenai perniagaannya, salah seorang yang hidup sezaman dengannya berkata, Muhammad melakukan perniagaan, lalu jika dia merasa ragu terhadap sesuatu, maka dia meninggalkannya. Seseorang yang lain lagi, Maimun bin Mihran, di antara orang-orang yang hidup sezaman dengannya, memberikan gambaran tentangnya dalam berjual beli. Dia mengatakan, "Aku datang ke Kufah dan aku ingin membeli perabot rumah tangga. Lalu aku mendatangi Ibnu Sirin di Kufah dan melakukan tawar-menawar dengannya. Setiap kali dia menjual satu macam barang kepadaku, dia bertanya, 'Apakah engkau ridho?' Aku menjawab, 'Ya.' Dia mengulanginya kepadaku sebanyak 3 kali. Kemudian dia memanggil 2 orang laki-laki yang kemudian dia jadikan sebagai saksi. Dia juga tidak melakukan jual beli dengan menggunakan mata uang dirham hajjajiyah. Ketika aku menyaksikan sifat waroknya, maka aku tidak pernah meninggalkan suatu kebutuhanku yang ada padanya kecuali aku membelinya, sampai barang-barang yang kecil sekalipun. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Ibnu Sirin. Sungguh, jika dia menerima uang dirham palsu atau uang dirham kuno yang merugikan pemiliknya, karena tidak ada yang mau menerimanya, maka dia akan menjauhkannya, menyimpannya dan tidak digunakan untuk berjual beli. Sehingga dikatakan bahwa pada saat dia meninggal dunia, dia memiliki uang semacam itu sebanyak 500 dirham. Demikianlah sifatnya sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya. Rahimahullah. Masya Allah. Luar biasa ya Allah. Semoga kita bisa mengikuti jejak-jejaknya sebagai seorang pedagang. Semoga kita mencontohnya sifat waroknya ya Allah. Masya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibnu Sirin.